Halo, hai teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzalia. Kemarin aku sempat bikin video di TikTok teman-teman mengenai soal tirakat seorang istri kepada suaminya. Sebenarnya tirakat untuk suami itu apa sih? Ya. Jadi tirakat untuk suami itu bisa dibilang dengan kata lain riadoh untuk suami, yaitu melakukan suatu amalan tertentu dengan tujuan adalah untuk mengharapkan ridhonya Allah, yang dimana tirakat ini dilakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia hadiahkan untuk suami tercintanya. Jadi tirakat untuk suami itu bisa dibilang adalah hadiah seorang istri kepada suaminya. Kenapa hadiah? Ya karena dia melakukan sesuatu, dia melakukan suatu amalan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk suaminya. Ini adalah komentar-komentar yang masuk ke dalam video TikTok aku yang membahas yang aku bilang tadi, yang membahas tentang tirakat untuk suami, teman-teman. Nah, dari situ ternyata ada banyak sekali macam-macam tirakat atau amalan yang bisa kita lakukan sebagai istri untuk suami. Yang paling sering diamalkan adalah surat Al-Fatihah, surat Yasin, sholat tahajud, surat Al-Waqiah, sholat duha, puasa Senin Kamis. Dari komentar-komentar positif nih yang masuk ke dalam video TikTok aku tersebut, juga banyak sekali ternyata komentar-komentar negatif atau bukan negatif ya, komentar-komentar yang isinya tentang curhat, bahwasanya mereka merasa bahwa percuma aku ngelakuin tirakat untuk suami karena suamiku tidak mempercayai itu. Percuma kak karena suamiku begini. Percuma kak karena suamiku juga tidak berubah. Sikap suami terhadap istrinya tidak baik sehingga membuat istrinya merasa kayak percuma aku melakukan itu. Bisa juga karena istrinya merasa sia-sia tirakatnya karena percuma. Kalau si suaminya nggak percaya akan kekuatan doa istri, akan sebuah kekuatan tirakat dari seorang istri, percuma dong. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah gimana kak kalau kondisinya seperti itu? Bagaimana kalau nyatanya suamiku tidak mendukung atas tirakat yang aku lakukan? Intinya seperti itu ya. Jawabannya adalah persoalan tirakatmu, persoalan doamu kepada Allah yang memang kamu hadiahkan untuk suamimu itu adalah persoalan antara diri kita sebagai istri dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan kondisi, dengan respon, dengan perasaan, dengan perlakuan, dengan kelakuan dari suami kita. Udah, titik, sampai situ, teman-teman. Jawabannya ada di situ. Nah, namanya tirakat seorang istri untuk suami adalah kita melakukan suatu amalan yang dimana amalan tersebut kita niatkan untuk kita hadiahkan kepada suami kita. Yang namanya hadiah tentu tidak mengharapkan sebuah imbalan, ya kan? Yang namanya kita ngasih hadiah, kita tidak berharap apapun atas pemberian kita. Teman-teman melakukan tirakat tersebut, teman-teman kan bisa berdoa dong, ya kan? Teman-teman bisa minta sama Allah, ya Allah, semoga dengan tirakat ini engkau selalu meridhoi segala apa yang suami hamba lakukan. Engkau selalu menjaga iman Islam suami hamba dan lain sebagainya. Ya, justru dengan tirakat itulah menjadi jembatan untuk teman-teman minta sama Allah. Jadi kalau semisal suami kita kondisinya atau saat ini nggak baik, nggak mau sholat misalkan, terus kita biarkan gitu ya, terus kita jadi nggak ngelakuin apa-apa, ya kondisinya malah semakin parah dong, ya kan? Justru karena kondisinya seperti itu, maka lakukanlah tirakat itu. Yang suaminya baik aja, artinya yang tidak ada problem dalam rumah tangganya aja, si istri tetap melakukan tirakat dengan tujuan untuk kebaikan dunia akhirat. Ya teman-teman, apalagi yang suaminya bermasalah, gitu loh. Jadi dirubah mindsetnya, gitu. Jangan karena nggak mau tirakat karena suamiku nggak baik. Nah, justru itu dengan tirakat, insya Allah suaminya jadi baik, jadi lebih baik. Dan lagi-lagi memang dengan tirakat itu urusan kita sama Allah. Teman-teman, kalau misalkan kita minta sama Allah, ya Allah,
suamiku nggak sholat, buat dia mau sholat. Misalkan suami kita nggak sholat gitu ya, nggak mau sholat, jadi nggak usah capek-capek kita nyeramahin dia, buang-buang waktu, buang-buang energi, dan suami kita juga nggak berubah. Jalan satu-satunya adalah doakan dia dengan lakukan tirakat, teman-teman. Ya, biarkan Allah yang mengetuk pintu hatinya. Sebagai istri, udah tenang aja gitu. Nanti pasti ada di satu fase, di satu momen, teman-teman, ketika pasangan suami istri itu sudah saling terhubung karena tirakat tersebut. Nanti pasti ada di satu fase, teman-teman, di mana suami kita merasa bahwa setiap langkah yang ia tempuh, ia merasa akan gagal jikalau tidak disertai dengan doa istrinya terlebih dahulu. Kenapa bisa seperti itu, Kak? Ya, karena teman-teman tahu nggak sih? Ini terakhir ya, terakhir aku tambahkan. Tirakat itu sebenarnya bukan hanya soal doa. Orang istri yang mau dengan tulus, teman-teman, dengan tulus ikhlas mau mentirakati suaminya, begitupun juga sebaliknya. Ini bukan hanya soal urusan doa, urusan hajat, urusan dunia, tapi teman-teman, insya Allah batin mereka akan selalu terhubung dimanapun dan kapanpun, teman-teman ya. Jadi, jadi sebuah tirakat itu benar-benar nggak main-main. Ya, sebagai seorang istri, alhamdulillah yang punya suami, lakukanlah tirakat supaya kehidupan kita sebagai suami istri itu selalu saling satu sama lain, saling membutuhkan, saling dilindungi, saling melindungi, dan insya Allah selalu senantiasa dijaga sama Allah. Oke, baik teman-teman, next video aku mau cerita tentang apa sih tirakat yang aku lakuin gitu ya. Apa sih yang aku lakuin selama ini untuk suamiku. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.